Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Sarifah, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Langsa dengan program studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya sedang melakukan kegiatan kuliah kerja nyata tematik dari rumah dengan berbasis media sosial yang bertemakan berkurban pada Hari Raya Idul Adha di tengah maraknya wabah PMK. Nah, pada hari raya kedua, saya mengikuti kegiatan pemotongan hewan kurban yang diadakan pada Desa Ibintah. Dapat dilihat banyak juga yang melakukan kegiatan berkurban pada Hari Raya Idul Adha walaupun di tengah maraknya wabah PMK. Nah, jika pada 2 tahun ke belakang, tantangan pelaksanaan kurban terletak pada proses pelaksanaan kurban sendiri, yaitu membutuhkan penerapan protokol kesehatan dalam rangka mencegah penyebaran virus COVID-19. Nah, pada kurban tahun ini masalahnya justru muncul pada hewan yang akan dijadikan kurban. Hal ini setelah adanya temuan soal kasus penyebaran penyakit mulut dan kuku atau disingkat dengan PMK. Dengan kata lain, jika pada 2 tahun sebelumnya tantangan kurban ada pada sisi teknis pelaksanaan, maka saat ini kita dihadapkan pada sisi hewannya itu sendiri. Meski demikian, dengan adanya temuan kasus PMK pada hewan kurban, bukan berarti ibadah kurban tahun ini tidak diadakan dong. Nah, ibadah kurban tetap boleh dilaksanakan, tentu dengan prinsip kehati-hatian dalam menentukan hewan serta memastikan hewan kurban yang disembelih dalam kondisi sehat dan memenuhi syarat. Nah, Majelis Ulama Indonesia dalam fatwanya telah menjelaskan bahwa jika hewan yang terkena PMK mengalami gejala klinis kategori ringan seperti lepuh ringan pada celah kuku, kondisi lesu, tidak nafsu makan, dan keluar air liur lebih dari biasanya, hukumnya sah dijadikan hewan kurban. Namun, jika hewan yang terkena PMK tersebut mengalami gejala klinis kategori berat seperti lepuh pada kuku sampai terlepas, pincang, tidak bisa berjalan, dan menyebabkan sangat kurus, maka hukumnya tidak sah untuk dijadikan hewan kurban. Hal ini tentu dapat dipahami secara mudah, mengingat salah satu syarat hewan yang dijadikan kurban adalah hewan yang dalam kondisi sehat, yang salah satunya dapat dilihat dari kondisi fisiknya. Kita mensyukuri secara keseluruhan semangat berkurban tidak kendor di tanah air tahun ini, meski munculnya wabah PMK, yaitu penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak. Merespon adanya kesulitan sebagian masyarakat memperoleh hewan kurban di pasar ternak, Menteri Agama melalui Surat Edaran Nomor 10 Tahun 2022 memberikan solusi bagi umat Islam yang berniat berkurban dan berada di daerah wabah atau terluar dan daerah terduga penyakit mulut dan kuku. Diimbau untuk: pertama, melakukan penyembelihan di rumah potong hewan. Kedua, menitipkan pembelian, penyembelihan, dan pendistribusian hewan kepada Badan Amil Zakat, Lembaga Amil Zakat, atau lembaga lainnya yang memenuhi syarat.
Nah, sementara itu dalam mobilitas hewan kurban antar daerah dan antar pulau perlu dipastikan kondisi hewan ternaknya sehat dan tidak bergejala kena wabah penyakit guna mencegah mutasi wabah penyakit mulut dan kuku. Untuk itu, Kementerian Pertanian telah mengeluarkan surat edaran Menteri Pertanian nomor 03-PK-300-M-5-2022 tentang pelaksanaan kurban dan pemotongan hewan dalam situasi wabah penyakit mulut dan kuku atau Foot and Mouth Disease.